Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, kita masih bisa bertemu di kesempatan yang insyaallah berbahagia ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan. Tidak lupa salawat dan salam kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Dalam salah satu suratnya, surat Al-Imran 190-191, yang bunyinya, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Maksudnya adalah di dalam surat Ali Imran 190-191 ini ada yang bisa kita ambil, yaitu tentang penciptaan langit dan bumi, terus silih bergantinya malam dan siang. Itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maksudnya adalah di dunia ini ada dua kalam, yang pertama ada dua hal yang bisa kita pelajari, yaitu ayat-ayat kauniyah dan kalamullah. Maksudnya ayat kalamullah itu adalah kitab suci Al-Quran, sedangkan kalau kauniyah itu adalah yang ada di sekitar kita, yaitu contohnya terjadinya siang malam, kemudian langit bumi. Terus orang-orang yang berakal itu adalah orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Jadi orang yang berakal itu mengingat dalam posisi berdiri, duduk atau berbaring. Jadi kita ingat selalu kepada Allah, baik dalam keadaan sehat, sakit, ataupun dalam keadaan yang lainnya. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi kita sebagai seorang manusia harus mentadaburi alam, karena banyak sekali contoh ayat-ayat Allah di sekitar kita. Contohnya bagaimana proses terjadinya hujan, proses terjadinya pelangi, terus penguapan dan lain sebagainya. Di semuanya itu tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Dan yang terakhir itu adalah berlindung kepada Allah dari godaan setan, sehingga kita bisa terlindung dari siksa api neraka. Asbabun nuzul dari ayat di atas itu adalah karena disebutkan dalam riwayatnya, At-Tabari dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawabnya, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Jadi orang Quraisy ini bertanya kepada kaum Yahudi, apa sih mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam? Dan dijawab oleh orang Yahudi itu adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular yang besar dan bisa membelah lautan dengan izin Allah. Terus tangannya Nabi Musa alaihissalam itu adalah bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam. Dijawab, Nabi Isa bisa menyembuhkan mata yang buta atas kehendak Allah, penyakit sopak atau kusta yang pada zaman dulu belum ada obatnya, kemudian serta menghidupkan orang yang sudah mati dengan kehendak Allah juga. Di kaum kafir Quraisy itu hendak membandingkan Nabi Muhammad dengan
Nabi Musa ataupun Isa. Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa, turunlah ayat ini, yaitu surat Al-Imran 191, mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di alamnya seperti bintang-bintang, bulan, matahari, serta peredarannya, laut, gunung-gunung, pohon, buahan, dan ada di seluruh yang ada di dunia ini. Jadi untuk jawaban dari kafir Quraisy itu adalah, nah, dari surat Ali Imran ini mengajak kepada kaum kafir Quraisy itu untuk memikirkan proses terjadinya alam semesta ini, bagaimana setiap planet itu beredar, kemudian bintang-bintang itu diciptakan dan diletakkan dan dihantarkan dan lain sebagainya. Laut beserta isinya, bumi beserta pohon, hutan, buah-buahan dan lain sebagainya. Hakikat berpikir kritis dari Abu Ya'la, yaitu Sayyid Ibnu Aus radhiyallahu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya adalah orang yang cerdas atau orang yang cerdik itu adalah orang yang mampu menghisap amalnya dirinya sendiri. Contohnya adalah kita disunahkan sebelum tidur adalah untuk muhasabah atau introspeksi. Apakah hari ini kita sudah melakukan kebaikan ataupun melakukan kejahatan atau menzalimi orang lain. Biasakan untuk sebelum tidur itu bermuhasabah, menghisap diri kita. Karena kenapa? Apabila kita sudah menghisap diri kita, insya Allah ada nanti di yaumil hisab keringanannya, karena kita sudah menghisap diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Ada 3 yang terus menerus mengalir pahalanya. Yang pertama adalah ilmu yang manfaat, amal jariah, kemudian anak yang solehah. Untuk ilmu yang manfaat contohnya adalah kita mengajarkan membaca tulis Al-Quran. Ketika orang tersebut bisa kemudian digunakan untuk sholat, untuk tadarus Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Terus contoh dari amal jariah, kita menyumbang kepada pembangunan masjid atau menyumbang kepada anak yatim, maka pahalanya ketika ada orang tersebut sholat di masjid yang kita sumbang, maka akan mengalir kepada kita. Terus anak yatim juga itu doanya insya Allah manjur. Terus yang terakhir adalah anak yang soleh dan solehah, maksudnya adalah selalu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak ada. Orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Maksudnya adalah orang yang mengagung-agungkan hawa nafsunya, selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena di dunia itu ada 3 tak, yaitu harta, tahta, dan wanita. Itu adalah godaan. Terus berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Jadi maksudnya adalah kita selalu berharap, berhusnuzon kepada Allah, berharap penuh bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegera kalian beramal sebelum datang 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat dan dajjal, maka ialah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan atau kiamat. Padahal kiamat itu adalah saat yang terbesar bencana yang setelah terpahit diberitanya. Jadi kita harus banyak beramal sebelum kemiskinan, kekayaan menyombongkan, sakit, tua, kemudian kematian serta dajjal. Dan terakhir itu adalah fitnah yang paling besar adalah fitnah dajjal. Karena kenapa? Itu adalah sebesar-besarnya fitnah. Apabila dajjal sudah keluar, maka akan turun Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam dari peperangan, kemudian turun Ya'juj Ma'juj. Setelah itu
tinggal menunggu datangnya hari kiamat. Manfaat berpikir kritis yang pertama adalah dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian, terus dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan iptek. Terakhir adalah semakin bertambahnya keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Itu adalah manfaat dari berpikir kritis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan itu adalah dari saya sebagai makhluk penuh dosa dan lupa dan khilaf. Kira kalian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.